Hai, jumpa lagi dengan saya Riansyah, teman-teman. Saat ini saya sedang berada di Taman Wisata Keraton Ratu Boko, Yogyakarta. Seperti apa di dalamnya? Yuk kita lihat ke dalam, tapi tentunya setelah pesan-pesan berikut mau lewat. Nanti Bu. Teman-teman, seperti saya bilang tadi, ada beberapa tempat wisata di Jogja ini yang memang membutuhkan stamina yang kuat. Nah, di sini Candi Ratu Boko ini atau Keraton Ratu Boko ini luasnya luas banget, kurang lebih 16 hektar dan banyak undakan-undakan. Jadi mungkin pengunjung jalan dikit, istirahat, dan kebetulan di sini ada semacam kayak pendopo-pendopo gitu atau saung-saung yang bisa digunakan oleh para pengunjung untuk istirahat ya. Nah, teman-teman, dari sini, ini karena letaknya di puncak ya, ini kita bisa lihat juga pemandangan ke bawah sana. Tuh, kelihatan ya? Tuh. Ya, luas banget. Oke, teman-teman, kita lanjut yuk ke dalam. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, teman-teman, ini tamannya juga bagus banget loh di sini. Eh, Sebenarnya saya bukan kali pertama datang ke Keraton Ratu Boko ini, teman-teman. Ini sudah yang kedua kalinya. Pertama kali saya ke sini itu tahun 2016 dan saya belum jadi YouTuber. Jadi saya belum mengabadikan keberadaan saya di Candi Borobudur, Candi atau Keraton Ratu Boko ini. Ya. Nah, sekarang setelah saya jadi YouTuber, saya datang sekali lagi dan saya ingin mengabadikan kehadiran saya di sini. Cakep banget ya. Nah, itu kelihatan tuh di depan sana. Nah, teman-teman, ini juga ada spot foto yang bagus. Ada tulisan Keraton Ratu Boko ya. Memang teman-teman kalau datang ke sini pas siang hari, pas panas seperti gini terasa banget panasnya ya. Tapi jangan khawatir karena di sini sediakan ojek payung. Jadi kalau teman-teman nggak tahan panas, bisa menggunakan payung. Satu kali sewa itu sebesar 10.000, sepuasnya pakai payung selama berada di lokasi Keraton Ratu Boko. Nah, kita sudah mau sampai itu ke sepertiga pura ya. Teman-teman, ini juga jadi salah satu spot foto yang disukai oleh para pengunjung ya, dengan latar belakang seperti gapura ya. Bagus banget. Ayo kita lanjut. Semoga saya sanggup karena luas banget wilayah Keraton Ratu Boko ini. Iya, Pak.
Nah, teman-teman, sekarang kita atau saya sudah sampai di Gapura Utama Keraton Ratu Boko. Tempat ini sangat cantik ya, instagramable. Teman-teman bisa lihat di belakang saya ada orang sedang foto-foto ya. Luas banget teman-teman, kayaknya saya nggak akan sanggup untuk mengitari semua kawasan Candi Ratu Boko ini ya. Gede banget ya. Tamannya juga indah banget ya. Oh, itu di sana juga ada benteng ya, kayak bukan benteng apa ya. Tadi coba sebentar ya. Supaya saya nggak salah. Kalau di map itu apa ya tadi ya? Kelihatan dari sini apa ya? Oh, pendopo ya, yang bentuknya kalau dari sini tuh terlihat seperti benteng. Nah, pendopo itu teman-teman. Nih ya, nah ini nih. Nih. Tuh. Nah, tuh di sana ya. Nah, itu luas banget. Teman-teman, luas banget. Aduh, saya mau ke sana deh ya. Teman-teman, saya ingat waktu 2016 saya pernah foto di sini dengan latar belakang Gapura Utama ini. Aduh, cantik banget dan kebetulan itu sore hari. Dan matahari sedang sunset. Wih, keren banget fotonya. Teman-teman, saya mau keliling nih sambil menjelaskan sedikit informasi tentang Keraton Ratu Boko. Keraton Ratu Boko terletak sekitar 3 km ke arah selatan dari Candi Prambanan. Kawasan Keraton Ratu Boko yang terletak di atas bukit dengan ketinggian kurang lebih 195,97 meter di atas permukaan laut. Situs Ratu Boko sebenarnya bukan sebuah candi, melainkan reruntuhan sebuah kerajaan. Oleh karena itu, Candi Ratu Boko sering disebut juga Kraton Ratu Boko. Disebut Kraton Boko karena menurut legenda, situs tersebut merupakan istana Ratu Boko, ayah dari Loro Jonggrang. Diperkirakan situs Ratu Boko dibangun pada abad ke-8 oleh Wangsa Sailendra yang beragama Buddha, namun kemudian diambil alih oleh Raja-Raja Mataram Hindu. Peralihan pemilik tersebut menyebabkan bangunan Kraton Boko dipengaruhi oleh Hinduisme dan Buddhaisme. Di situs Ratu Boko ditemukan sebuah prasasti berangka tahun 792 Masehi yang dinamakan Prasasti Aba Yagiri Wihara. Isi prasasti tersebut mendasari dugaan bahwa
Keraton Ratu Boko dibangun oleh Rakai Panangkaran. Prasasti Abaya Giriwihara ditulis menggunakan huruf Pranagari yang merupakan salah satu ciri prasasti Buddha. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa Raja Teja Purnama Panangkarana yang diperkirakan adalah Rakai Panangkaran telah memerintahkan pembangunan Abaya Giriwihara. Nama yang sama juga disebut-sebut dalam prasasti Kalasan tahun 779 Masehi, prasasti Mantiasih tahun 907 Masehi, dan prasasti Wanua Tengah III tahun 908 Masehi. Menurut para pakar, kata Abaya berarti tanpa hagaya atau damai, Giri berarti gunung atau bukit. Dengan demikian, Abaya Giriwihara berarti biara yang dibangun di atas bukit yang penuh kedamaian. Pada pemerintahan Rakai Walaing Pu Kombayani, yaitu tahun 898 sampai 908, Abaya Giriwihara berganti nama menjadi Keraton Walaing. Keraton Ratu Boko yang menempati lahan yang cukup luas tersebut terdiri atas beberapa kelompok bangunan. Sebagian besar diantaranya saat ini hanya berupa reruntuhan. Bangunan-bangunan tersebut diantaranya, yang pertama, gerbang. Gerbang masuk ke kawasan wisata Ratu Boko terletak di sisi barat. Kelompok gerbang ini terletak di tempat yang cukup tinggi, sehingga dari tempat parkir kendaraan orang harus melalui jalan menanjak sejauh kurang lebih sekitar 100 meter. Pintu masuk terdiri atas 2 gerbang, yaitu gerbang luar dan gerbang dalam. Gerbang dalam yang ukurannya lebih besar merupakan gerbang utama. Sekitar 15 meter dari gerbang luar, berdiri gerbang dalam atau gerbang utama. Gerbang ini terdiri atas 5 gapura paduraksa yang berbaris sejajar dengan gerbang luar. Gapura utama diapit oleh 2 gapura pengapit di setiap sisi. Walaupun gerbang dalam ini terdiri atas 5 gapura, namun tangga yang tersedia hanya 3. 2 gapura pengapit yang kecil tidak dihubungkan dengan tangga. Tangga naik dilengkapi dengan pipi tangga dengan hiasan ukel atau gelung di pangkal dan kepala raksasa di puncak pipi tangga. Dinding luar pipi tangga juga dihiasi dengan pahatan bermotif bunga dan sulur-suluran. Berikutnya, Candi Batu Kapur. Sekitar 45 meter dari gerbang pertama ke arah timur laut terdapat pondasi berukuran 5 x 5 meter persegi yang dibangun dari batu kapur. Diperkirakan bahwa dinding dan atap bangunan aslinya tidak terbuat dari batu kapur, melainkan dari bahan lain yang mudah rusak seperti kayu dan sirap atau genteng biasa. Candi Pembokoran. Candi Pembokoran berbentuk teras tanah berpundak setinggi 3 meter. Letaknya sekitar 37 meter ke arah timur laut dari gerbang utama. Bangunan ini berdenah dasar bujur sangkar dengan luas 26 meter persegi. Teras kedua lebih sempit dari teras pertama, sehingga membentuk selasar di sekeliling teras kedua. Permukaan teras atas atau teras kedua merupakan pelataran rumput. Dinding kedua teras berundak tersebut diperkuat dengan turap dari susunan batu kali. Di sisi barat terdapat tangga batu yang dilengkapi dengan pipi tangga. Di tengah pelataran teras kedua terdapat semacam sumur berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 4 x 4 meter persegi yang dipergunakan sebagai tempat pembokoran mayat. Di sudut tenggara Candi Pembokoran terdapat salah satu sumur tua yang konon merupakan sumber air suci. Paseban. Paseban merupakan kata dalam bahasa Jawa yang berarti tempat untuk menghadap raja. Seba artinya menghadap. Bangunan ini terletak sekitar 45 meter ke arah selatan dari gapura. Paseban merupakan teras yang dibangun dari batu andesit dengan tinggi 1,5 meter, lebar 7 meter, dan panjang 38 meter, membujur arah utara selatan. Tinggi naik ke lantai Paseban terletak di sisi barat. Di berbagai tempat di permukaan lantai ditemukan 20 umpak fondasi, tempat menancapkan tiang bangunan, dan 4 alur yang diperkirakan bekas tempat berdirinya dinding pembatas. Selanjutnya, Pendopo. Sekitar 20 meter dari Paseban, arah selatan dari gapura, terdapat dinding batu setinggi
3 meter yang memagari sebuah lahan dengan ukuran panjang 40 meter dan lebar 30 meter. Di sisi utara, barat, dan selatan pagar tersebut terdapat jalan masuk berupa gapura paduraksa atau gapura beratap. Di beberapa tempat di bagian luar dinding terdapat saluran pembuangan air yang disebut Jala Dewara. Jala Dewara ditemukan juga di Candi Banyuniba dan Borobudur. Dalam bahasa Jawa, pendopo berarti ruang tamu atau hamparan lantai beratap yang umumnya terletak di bagian depan rumah. Di luar dinding pendopo, arah tenggara, terdapat sebuah teras batu yang masih utuh. Di ujungnya terdapat 3 buah candi kecil yang digunakan sebagai tempat pemujaan. Bangunan yang di tengah, yang berukuran lebih besar dibandingkan dengan kedua candi pengapitnya, adalah tempat untuk memuja Dewa Wisnu. Kedua candi yang mengapitnya masing-masing merupakan memuja Shiva dan Brahma. Keputren. Keputren yang artinya tempat tinggal para putri letaknya di timur pendopo. Lingkungan Keputren terbagi 2 kelompok batu yang memiliki sebuah pintu penghubung. Dalam lingkungan pertama terdapat 3 buah kolam berbentuk persegi. Dalam lingkungan yang bersebelahan dengan tempat ketiga kolam persegi di atas berada, terdapat 8 kolam berbentuk bundar yang berjajar dalam 3 baris. Gua. Di lereng bukit tempat kawasan Ratu Boko berada, terdapat 2 buah gua yang disebut Gua Lanang dan Gua Wadon, atau gua laki-laki dan gua perempuan. Gua Lanang yang terletak di timur laut Paseban merupakan lorong persegi. Di dalam gua, masing-masing di sisi kiri, kanan, dan belakang, terdapat relung seperti bilik. Pada dinding gua terdapat pahatan berbentuk semacam figura persegi panjang. Nah, teman-teman, setelah saya berkeliling di kawasan Keraton Ratu Boko ini, luas banget. Akhirnya saya sampai juga kembali ke titik awal. Ya, udah kelihatan tuh dari jauh gapuranya, gapura utama. Aduh, tadinya kan di depan saya bilang saya nggak akan sanggup ya keliling kawasan Keraton Ratu Boko ini. Tapi rasa penasaran saya tidak bisa berbohong. Saya harus tetap mengelilingi ya.
karena menurut saya rugi sudah jauh-jauh dari Jakarta, dari Pontianak bahkan saya ke sini kalau tidak mengitari keseluruhan kawasan candi atau keraton Ratu Boko ini. Keren banget teman-teman, luar biasa, cakep, indah banget. Aduh, teman-teman, setelah mengelilingi hampir kurang lebih 16 hektar ya katanya keliling Candi Ratu Boko, selesai sudah ya jalan-jalan saya di kawasan Keraton Ratu Boko, Yogyakarta. Puas sudah rasa penasaran saya. Tadinya saya pikir saya nggak sanggup, tapi saya merasa tertantang. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel saya dengan Cowo Visual, berikan komen dan like. Sampai jumpa, capek.